Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Klik. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang larutan nih. Nah, larutan itu adalah campuran homogen. Dan larutan ini dibagi menjadi larutan asam, basa, dan di tengah-tengahnya itu adalah larutan netral. Jadi secara sederhana, clue-nya nih sebelum kita bahas lebih lanjut. Clue-nya secara sederhana, larutan asam itu rasanya ya asam, yang namanya larutan asam. Tapi kalau larutan basa itu cenderung rasanya adalah pahit. Nih clue-nya nih. Asam itu asam, basa itu pahit. Kalau netral mungkin bisa asin, mungkin bisa manis, dan yang lain. Itu netral. Kira-kira kalian menebak asam, basa, atau netral. Ya, asam, basa, atau netral. Nah, kita akan tampilkan. Gambar yang pertama adalah jeruk. Jeruk termasuk asam, basa, atau netral? Wah, langsung deh. Jeruk termasuk asam. Secara rasa ya. Nah, itu asam. Kita tampung dulu. Sekarang cuka. Kalau makan bakso kasih cuka, nambah rasa asam juga di sini. Nah, yang ketiga misalnya sabun mandi. Siapa yang pernah makan sabun? Oh, makan ya. Biasanya sabun mandi itu, tapi tahu kan rasanya? Biasanya kalau buka ini nih, buka sampo deh, bukan sabun. Sampo itu rasanya iya pahit gitu loh. Sabun juga rasanya pahit gitu kalau ketelan. Ketelan sabun. Itu rasanya pahit. Jadi kalau kemungkinan sabun ini basa ya. Nah, basa. Nah, selanjutnya adalah garam dapur. Garam dapur itu rasanya asam, nggak asam sih. Pahit juga nggak pahit. Rasanya asin ya. Apakah dimungkinkan asam atau basa? Kita akan bahas nih definisinya lebih jelas tentang asam, basa, dan netral. Kadang netral itu juga dikasih keterangan garam sih. Jadi itu bisa garam itu termasuknya netral. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Ciri asam itu berasa asam. Sifatnya korosif. Nah, memerahkan kertas lakmus biru. Menghasilkan ion H+ saat dilarutkan. Memiliki pH atau tingkat keasaman kurang dari 7. Dan contohnya adalah HCl, HNO3, dan H2SO4. Jadi kalau asam itu rasanya asam. Sifatnya korosif. Korosif itu berkarat, menyebabkan perkaratan. Jadi kalau misalnya ada logam nih disiram larutan asam, dia bisa berkarat. Nah, selanjutnya adalah memerahkan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu adalah kertas yang digunakan untuk melihat bahwa larutan ini atau mengecek bahwa larutan ini termasuk asam atau basa. Kalau menjadi merah, itu asam. Kenapa? Asam belakangnya M berubah jadi merah. Itu cara hafalnya. Asam, M, merah. Basa, B, biru. Jadi kertas lakmus itu warnanya merah sama biru. Kalau berubah jadi merah, dia akan asam. Kalau berubah jadi biru, itu basa. Nah, itu asam tadi kertas lakmus. Dan kalau asam, itu melepaskan ion H+. Kalau contoh-contohnya itu yang depannya H, HNO3, HCl itu asam. Kecuali CH3COOH itu asam. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri yang larutan basa. Larutan basa itu berasa pahit. Sifatnya licin. Nah, kalau basa itu bersifatnya austik. Nah, di sini adalah sifatnya merusak kulit. Selanjutnya adalah membirukan kertas lakmus, dan apabila terjadi reaksi kimia itu menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air dan memiliki pH itu lebih dari 7 atau tingkat keasamannya lebih dari 7. Contohnya adalah NaOH, KOH, dan MgOH2. Jadi selain rasanya pahit, licin, dia juga membirukan kertas lakmus.
membirukan kertas lakmus, basa, biru. Dan juga kalau misalnya dia bereaksi dengan air, dia akan melepaskan ion OH-. Jadi contoh-contohnya itu yang ada belakangnya OH. KOH, NaOH. Nah, di sini pokoknya ada OH-OH itu adalah basa. Dan yang ketiga adalah larutan netral nih atau garam. Garam adalah hasil antara reaksi asam dan basa. Contohnya adalah NaCl, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Sifat garam itu tingkat keasamannya sama dengan 7. Kita lihat nih ada derajat keasaman. Biasanya menggunakan pita seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat angka 7 itu netral. Di bawah 7 itu adalah asam. Di atas 7 itu basa. Ini adalah skala tingkat keasaman. Nah, kita tahu di sini bahwa dengan tingkat keasaman ini netral itu angkanya 7. Kurang dari 7 asam. Lebih dari 7 basa. Nah, selain kertas lakmus, indikator asam basa itu banyak macam. Tugas kalian browsing nih, apa saja indikator untuk menentukan asam basa selain kertas lakmus. Tadi Mr. Klik kan sudah bagikan nih, kertas lakmus kalau berubah jadi merah, asam, belakangnya M jadi merah. Basa, depannya B jadi biru. Jadi kalau kertas lakmus itu tuh pembahasannya, kuncinya. Nah, sekarang kalian cari nih indikatornya. Ada indikator alami dan indikator buatan. Kalian browsing deh untuk menentukan asam dan basa itu indikatornya apa saja. Pada video ini kita sudah belajar tentang sifat larutan yaitu asam, basa, dan garam. Jadi cara gampangnya asam itu rasanya asam. Sifatnya korosif, menghasilkan ion H+, memerahkan kertas lakmus, dan juga pH-nya kurang dari 7. Kalau basa rasanya pahit, sifatnya licin, austik, merusak kulit, dan juga dia menghasilkan ion OH- ketika bereaksi dengan air. Derajat keasamannya itu lebih dari 7. Kalau larutan garam itu merupakan perpaduan ketika basa ketemu dengan asam, itu akan menghasilkan larutan garam atau netral. Dengan tingkat keasamannya adalah 7. Nah itu, untuk yang mencari ringkasannya, Mr. Klik akan tampilkan nih. Ini adalah tabel dari perbedaan asam, basa, dan garam. 5, 4, 3, 2, 1. Dari pembahasan ini kita sudah tahu nih, asam, basa, dan garam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.